Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial pembuatan peta, melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yaitu pembuatan peta rawan bencana. Nah, dalam pembuatan peta rawan bencana ini kita tidak menggunakan parameter-parameter yang diperlukan, seperti parameter jarak sungai, parameter kemiringan, ketinggian, dan lain-lain. Tapi kita di sini hanya akan menyalin peta yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, peta ini yaitu peta rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, yang dalam bentuk JPG, dan kita akan digitasi. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan georeference untuk mengikat pada zona koordinat sistem wilayah aslinya. Dan kali ini kita akan melanjutkan digitasi. Nah, digitasi yang akan kita lakukan adalah menggunakan cara cut polygon, tidak membuat per area dari zona kerentanan, tapi kita hanya memotong. Dan uh, uh, langkah ini akan lebih cepat, karena ini ibaratnya cuma membuat garis, kemudian nanti langsung terbentuk area wilayah zona kerentanan. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat tutorialnya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Langsung lihat tutorialnya. Oke guys, nah sekarang kita langsung saja untuk melakukan tutorial. Nah, ini ini peta yang akan kita buat. Terkait petanya sini, ini kemarin kan sudah kita lakukan georeference. Nah, ini kita sudah lakukan titik ikat tiap masing-masing pojok area ini yang ada koordinat sistemnya. Dan selanjutnya kita langsung saja untuk melakukan digitasi. Nah, pada peta ini kan kita langsung menggunakan SHP wilayah Kabupaten Bantul. Kita tidak membuat area ini, tapi ini sudah tersedia SHP-nya. Tapi ya SHP ini mungkin tidak sama, karena dalam pembuatan peta yang berada di wilayah di Bantul ini kan SHP-nya mungkin juga berbeda. Jadi area ini tidak sama, tapi tidak apa, hanya untuk memberikan gambaran saja, kita bisa pakai SHP yang sudah tersedia. Nanti kita lakukan pendigitasian terkait zona-zona kerentanan di wilayah Bantul. Nah, setelah itu kita masukkan SHP lain seperti SHP jalan, SHP sungai, kemudian fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan. Oke. Nah, karena SHP Bantul ini masih bergabung dengan SHP DIY by Kabupaten, maka kita perlu pisahkan terlebih dahulu dengan cara ekspor data. Nah, ekspor data ini kita lakukan dengan cara menandai terlebih dahulu area dari wilayah yang akan kita ekspor. Dengan cara klik kanan pada SHP wilayah DIY, atau mungkin SHP secara luas wilayah DIY by Indonesia atau sejenisnya. Kemudian kita open atribut. Kita pilih wilayah Bantulnya. Kita pilih wilayah Bantulnya. Sebentar, saya matikan pakai data dulu supaya tidak ada getaran ataupun gangguan saat rekaman. Nah, kita sudah milih ya di wilayah SHP Bantul ini sendiri. Kemudian setelah kita pilih, kita tandai, kita close. Setelah itu kita klik kanan, kemudian pilih data dan pilih ekspor data. Oke, sudah ya. Kita langsung klik. Kemudian kita buat folder baru. Ini peta curah hujan ya ini. Ini nanti mungkin kita akan buat tutorialnya. Kita pilih buat folder baru peta rawan banjir Bantul. Kita klik ini, kemudian kita beri nama Bantul gitu aja. Rawan RB, rawan banjir.
Oke, kita klik OK, langsung saja kita klik OK. Nah, ini merupakan wilayah Bantul yang sudah kita ekspor. Nah, wilayah DIY mungkin bisa kita hilangkan checklistnya. Kita fokus pada uh, wilayah Bantul ini ya. Nah, terkait batas wilayah kemudian sungai ini karena sebelumnya sudah saya buat dan saya lupa membuat tutorialnya, maka hiraukan saja. Kita fokus pada Bantul SHP ini. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kita mungkin bisa hilangkan dulu warnanya dengan cara klik di bagian sini ya. Klik 2 kali, kemudian kita pilih ini yang fill color ini kita ganti no color. Kemudian terkait outline-nya kita buat warna yang mencolok, bisa warna merah atau bisa warna hijau, bisa warna biru atau sejenisnya. Kita beri tanda ketebalan 2 atau 3. Nah, ini biar jelas sehingga nanti terkait batasannya kita bisa tahu di mana saja. Oke, ya yang langkah pertama mungkin kawan-kawan bisa bisa mendigitasi yang luas dulu atau mungkin yang sempit-sempit dulu, bebas. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik editor. Nah, start editing, kemudian kita pilih wilayah Bantul by RB. Bantul rawan bencana kita pilih. Nah, klik. Nah, ini kita tandai tujuannya adalah agar wilayah yang kita edit hanya di wilayah Bantul underscore rawan bencana. Nah, ini karena ketika nanti kita pilih Bantul by kecamatan, maka yang akan kita edit adalah Bantul by kecamatan, bukan Bantul by rawan bencana. Kita pilih klik OK. Nah, kemudian kita pilih ke fitur. Tunggu sebentar ya, guys. Nah, kita pilih yang di bagian sini ya, create fitur. Nah, create fitur ini hanya khusus di Bantul ya, karena tadi kan kita sudah tandai. Kita klik di sini, klik. Nah, tapi ingat sebelum kita lakukan code polygon kita harus tandai dulu dengan mengeklik select fitur. Nah, select fitur ini tujuannya untuk menandai wilayah polygon yang kita pilih. Seperti itu. Jadi tidak perlu klik kanan kayak yang tadi yang seperti ini. Ini akan lama. Kita tinggal pilih di create fitur, kita tandai. Nah, ini sudah tertandai. Tandanya kalau sudah ditandai, area outline-nya berwarna biru. Biru agak muda atau biru donker ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih cut polygon. Nah, ini kita tinggal sesuaikan saja dengan area yang akan kita potong. Nah, kalau ini areanya belum kita tandai, maka akan terjadi kegagalan saat cut polygon. Maka dari itu kita perlu tandai dulu. Nah, untuk membuat area supaya bisa lebih spesifik, kita bisa zoom dengan klik zoom in ini dan kita tandai wilayah yang mana yang akan kita digitasi dulu, yang akan kita cut dulu. Nah, ini kita akan memilih di zona kerentanan yang kuning. Kita langsung saja potong. Kita klik lagi Bantul, kita pilih ini. Nah, kita zoom. Nah, kita langsung potong. Tek. Nah, kalau ini nanti akan lama ini. Jadi nanti kita akan langsung memperlihatkan saja wilayah yang sudah kita buat. Jadi ini sebagai contoh cara dari cut polygon pembuatan peta kerawanan banjir. Nah, tapi banyak pilihan ya guys ini. Bisa dengan cara membuat areanya per poligonnya atau bisa memilih cara ini. Tapi kalau mendigitasi satu-satu ya tidak melakukan cut polygon ini akan lama dan biasanya zona satu dengan zona lain itu tidak saling berhimpitan. Jadi ada sela atau ada ruang dan membuat peta yang kita buat itu tidak rapi. Ketika nanti layouting akan terlihat celah-celah putih dan itu membuat peta tidak cantik seperti itu. Oh, ini keliru guys. Ini kita malah membuat poligon, tidak mengkat.
Wah, ini harusnya kita tanda ini dulu. Wah, maaf. Kita pilih cut polygon, kita pilih line. Nah, kita lakukan kita ulangi lagi ya. Wah, ini kesalahan ini. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin ingin dibuatkan tutorial, silahkan komen. Kita nanti akan buatkan. Nah, kemarin ya sudah komen itu ada diminta untuk pembuatan peta DAS. Terus ada peta apalagi ya, rawan bencana tsunami itu, tapi kita belum sempat. Nah, kita akan coba untuk konsisten lagi buat tutorialnya. Jika ingin request mungkin seminggu sekali ya, atau mungkin setiap hari bang, siap, nanti kita akan usahakan ya, bersama tim kami kita akan buat tutorial untuk kawan-kawan semua. Oke, nah ini tandanya sudah terpotong guys. Ini area dari kerentanan sedang ini sudah terpotong. Nah, apakah kita akan melakukannya lagi? Ya, bisa kita lakukan lagi. Kita jangan lupa untuk menandai. Kita pilih, terus kita pilih areanya. Misal mau di mana nih? Nah, misal mau di bagian sini ya, yang zona kerentanan rendah. Kita pilih ini, jangan lupa cut polygon baru pilih line. Nah, ini juga bisa sebenarnya, tapi sering gagal. Nah, untuk wilayah kita klik di luar tuh bisa sebenarnya juga, karena kan kita cuma memotong ya. Kita memotong itu nggak perlu harus pas, tapi yang penting garis yang akan kita potong itu jelas. Nah, gitu. Kita sesuaikan. Oke, kita klik kanan, kita finish cut. Oke, langsung terpotong kan. Oke, nah itu kita lakukan berulang-ulang sampai semua wilayah Bantul ini terdigitasi. Oke, nah kita akan tunjukkan wilayah yang sudah terdigitasi. Nah, di sini ini semuanya sudah kita lakukan digitasi. Oke, sudah seperti peta yang sebelumnya kan. Nah, ini hampir sama ya. Nah, ini terlihat ini wilayah kerentanan sedang, ini kerentanan rendah, ini kerentanan tinggi. Nah, kita bisa ketika sudah digitasi semua, kita klik kanan, open attribute. Nah, ini kan sudah tersedia keseluruhan ya. Kita tandai. Nah, cara menandainya bisa dengan mengeklik edit tool. Nah, edit tool ini kita tandai keseluruhan, misal ini. Nah, ini kan sudah tertandai. Kemudian kita pilih ini yang kerentanan sedang dulu ya. Nah, ini yang kerentanan sedang kita tandai semua. Nah, kemudian ini. Wah, ini kerentanan rendah. Ini kerentanan mana nih? Ini tinggi ini. Wah, ini sepertinya perlu kita zoom. Nah gini. Oke, misalnya contoh ini ya. Ini kan kerentanan sedang. Nah, kita klasifikasikan dengan cara membuat kolom baru atau tabel kolom baru dengan cara klik add fill. Nah, klik add fill. Nah, ini nggak bisa karena tool editornya masih nyala. Nah, kita bisa matikan dulu. Tapi karena ini sudah saya buat kolom baru, sebenarnya tinggal kita klik kanan, fill kalkulator,
klik yes. Kemudian kita langsung beri nama di sini. Nah, beri nama di sini dengan cara mengeklik tanda petik 2, terus kita pilih atau kita beri nama kerentanan sedang. Kita klik tanda kutip, kita klik OK. Nah, maka langsung secara otomatis seluruh wilayah yang sudah kita tandai tadi berubah sesuai dengan nama yang kita ketik. Nah, kalau belum memiliki kolom tabel kerentanan ini, kita perlu buat, tapi perlu kita ingat bahwa kita perlu matikan tools editornya. Stop editing, kita klik yes. Nah, ini kan yang tadi sudah tersimpan. Ini kan sudah tersimpan. Ini kita save itu yang tadi. Karena yang ini belum, karena tadi yang kita hidupkan bukan yang di sini. Kita langsung tambahkan dulu add field. Oh, ini karena kalau ini tidak bisa diedit, itu tandanya kita membuka data ini di ArcGIS yang lain. Nah, ini tandanya. Berarti kita harus close dulu. Jadi tidak boleh mengedit SHP bersamaan SHP ini bersamaan pada ArcMap yang sama. Jadi harus satu-satu. Nah, ini udah kita hilangkan. Kita tambahkan ya. Kita klik add field, terus kita beri nama KRNT. Nah, KRNT kita anggap kerentanan gitu. Nah, tipenya adalah teks, guys, teks. Karena kalau long integer itu, short integer itu angka. Nah, ini biasanya dipakai untuk pensekoran dan pembobotan. Kalau double ini angka juga, tapi biasa saya pakai untuk menghitung luasan wilayah. Nah, ini kan nanti akan secara spesifik keluar nilai koma-komanya gitu. Jadi bisa lebih spesifik luasan wilayahnya seberapa. Tapi kalau misalnya mau secara angka bulat, itu bisa pilih short integer atau long integer. Yang short itu yang angkanya tidak terlalu besar, yang long itu yang bisa besar. Nah, gitu. Kita klik tag, oke. Yes. KRNT ini berarti tandanya sama. Berarti kita pilih 1. Kita tambahi KRNT 1. Klik oke. Berhasil ya ini. Nah, ini udah. Nah, kita langsung saja klik editor, start editing. Ini kita lakukan editing pada SHP yang sudah kita buat tadi. Misal ini kan tadi di RB, tapi karena RB ini belum selesai, kita pilih yang sudah selesai. Kita pilih di Kabupaten Bantul yang ini. Kita klik OK. Nah, ini kita tandai. Nah, bukan yang ini. Nah, ini misal yang hijau. Yang hijau semua. Oke, ini sudah tertandai ya. Nah, ini kan yang kita tandai yang wilayah yang kita klik tadi. Nah, kita langsung klik kanan di sini. Pilih calculate, terus kerentanan rendah. Pilih rendah. Klik OK. Nah, secara otomatis wilayah yang kita tandai akan berubah nama sesuai dengan yang kita ketik tadi. Oke. Ya, kalau sudah semuanya, sudah semuanya langsung kita save. Jangan lupa kita save, kita stop editing. Tapi karena ini sudah kita namai, kita hapus saja. Nah, kalau sudah, kita lakukan klasifikasi. Nah, ini kan sudah diklasifikasikan. Nah, kalau cara untuk melakukan klasifikasi dengan cara klik kanan, properties, kemudian kita masuk di bagian simbologi. Kita masuk bagian simbologi. Terus kita pilih simbologi. Terus kita pilih value field-nya kerentanan. Kita add value. Nah, ini kan sudah. Nah, untuk menentukan color map-nya, colornya atau warnanya, kita bisa pilih di bagian sini. Kita bisa tentukan nih, mana nih yang akan kita pakai. Apakah yang ini atau yang ini. Nah, misal dua-duanya, misal yang ini, ya udah kita klik ini.
Terus apakah kita mau pakai outline atau tidak? Nah, ini kita coba apply dulu. Ya, ini sudah terklasifikasikan ya. Ini warnanya cukup beda karena kita ubah warnanya yang kerentanan rendah ini cukup gelap. Nah, ini kalau nanti pakai outline ini akan terlihat garis-garis hitamnya. Tapi lebih baik biar tidak ada outline-nya, kita pilih no color outline-nya. Kita klik OK, kita klik apply. Nah, ini sudah tidak menggunakan outline, jadi outline-nya auto dari warnanya saja keseluruhan, dan kita klik OK. Nah, ketika semua ini sudah selesai dan sudah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita masukkan batas wilayah, kita masukkan sungai, kita masukkan fasilitas yang lain dan lain sebagainya yang sekiranya penting dalam peta. Nah, wilayah toponimi daerah juga perlu kita tampilkan karena hal ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi. Nah, ini sudah tertampilkan. Nah, cara untuk menampilkan ini ya, ini kan sebelumnya kita sudah membuat tutorial di bagaimana layouting peta, bisa teman-teman ikuti cara layoutnya. Oke, nah nanti setelah secara keseluruhan sudah selesai, yang peta ini kita hilangkan checklistnya dan kita bisa tambahkan seperti hillshade. Hillshade itu untuk menunjukkan topografi di wilayah. Nah ini kan terlihat ya dari ketinggian, ini wilayah bertopografi curam, wilayah bertopografi datar dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur di analisis spatial tool. Nah, nanti bisa kita buat tutorial sendiri ya untuk membuat hillshade ini. Ini menggunakan data DEM. Kemudian kita klik view, terus layout view. Oke. Nah, ini kan sudah ya. Sudah kita buat keseluruhan ya. Nah, ini udah tandanya kalau seperti ini sudah selesai dan kita tinggal atur saja layoutnya. Di sini judulnya, kemudian kasih orientasi, kemudian dikasih legenda, dikasih insert. Nah, terkait tutorial layoutnya bisa mengikuti layout yang sebelumnya pernah kita buat atau mungkin bisa teman-teman kreasikan dengan cara teman-teman sendiri. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kita kali ini. Jika tutorial ini membantu, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika masih ada kendala, silahkan komen, dan jika ingin request cara-cara tutorial pembuatan peta bisa ketikkan di bawah sini. Pokoknya dukung terus channel kita supaya kita bisa berkembang dan bisa lebih baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you guys.